Jadi Donditan ini lagunya sama aja gitu, jurusnya ya sama. Langsung dia mau bilang Donditan ini comot-comot ayat kan itu ya. Maka kalau setiap yang comot-comot ayat dinamakan cherry picking, maka kita bisa simpulkan bahwa setiap Kristen yang ada di muka bumi ini semuanya cherry picking. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, setiap ada yang mu'alaf di podcastnya ataupun di studionya Donditan, tentunya Andre Tunggal selalunya naik asam lambung. Pasti wajib naik asam lambung ya guys ya. Nah, makanya kita bilang dia ibaratnya orang yang tidak setuju dengan mu'alaf, tapi dia adalah seorang pecundang yang tak bisa menghentikan kemu'alafan orang. Dia ini bagaikan pahlawan yang tak bersenjata, pahlawan yang tak punya kekuatan, cuma punya kostum doang ini. Cuma punya kostum doang. Itulah Andre Tangtung. Oke, tanpa kita perpanjang, mari kita dengarkan video yang dikritisi. Let's go. Tentang kekristenan. Misalnya ketika dia ngomongkan tentang Latter-day Saints Church itu ya, dia sendiri tidak notice itu apa. Ya, jadi sebenarnya seharusnya Muslim yang mendengarkan Dondi pun seharusnya sudah aware juga bahwa memang Donditan ini tidak benar-benar tahu banget. Bahkan kalau Anda amat tidak tahu banget, ya udah lu kan lebih banyak tahu. Ayo dong kasih tahu Dondi, ayo dong, bisa dong, masa enggak? Masa cuma keluar-keluar di channel sendiri. Ayolah kasih tahu Dondi yang dia tidak tahu. Ayo, yuk, bisa yuk. Jangan jadi ini apa gimana ya? Nampakin diri di depan adalah body muscle mengerikan, tapi nyatanya di belakang asik bersolek gitu. Itu nggak mungkin. Ayolah kasih nampak ya. Di video-videonya saya bisa menilai bahwa dia bukan orang yang sangat tahu tentang kekristenan. Ya, dia cuman keranjingan aja mendengarkan Ahmed Dedat, keranjingan mendengarkan Zakir Naik. Jadi apa yang diomongkan ya sama-sama aja. Semuanya sama kayak apa yang dikatakan. Ya udah, berarti kalau yang diomongkan Zakir Naik ditiru sama Dondi ya sama-sama aja semuanya. Gini berarti kan ada hal yang berbeda dari Andre Tangtung kan? Jangan jadi pecundang, bisa ya? Ayo kasih tahu ya Dondi yuk. Yang dia tidak tahu dari Ahmad Dedat, yang dia tidak tahu daripada Zakir Naik. Bisa dong, masa nggak bisa? Itu aja nggak bisa kan? Aneh ya teman-teman ya. Masa itu aja nggak bisa kan? Iya. Katakan Ahmed Dedat dan Zakir Naik, which is bosan juga sih bahasnya. Tapi anyway, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi teman kita Maureen ini adalah seorang yang berasal dari gereja Mormon ya. Kita dengarkan lanjut ya. Mormon ya, meninggalkan Kristennya itu lantaran karena menikah atau ada alasan lain? Bertambah usia ya perempuan lah, ada ingin kayak ada yang seriusin menikah, ya udah saya juga menawarkan diri kalau memang siman ya udah saya yang malah kayak gitu. Di keluarga udah terbiasa berbeda, ada yang Islam Kristen tapi tetap bareng. Kalau memang Maureen masuk Islam karena menikah, itu tidak ada yang salah. Menikah itu baru salah satu cara untuk masuk Islam. Tetapi yang kita harapkan setelah masuk Islam tentu saja juga harus belajar Islam. Yang kita harapkan harus belajar Islam, kata Donditan ya. Nah, kita bisa melihat bahwa Maureen ini memilih mu'alaf bukan karena faktor doktrinal dan bukan juga karena faktor pengajaran. Jadi di sini saja kita sudah mendapatkan sebuah kesimpulan ya, sekalipun memang pilihan Maureen itu hak pribadinya dia. Dia mau memilih agama Islam, silakan. Kita tidak melarang karena itu pilihan setiap orang gitu ya. Kita bukan umat yang karena ada yang pindah agama terus kita marah-marah geruduk-geruduk gitu ya, bukan gitu ya. Lalu kemudian Maureen ini pindah ke Islam karena dikatakan di keluarga sudah biasa lain agama ya. Jadi di dalam keluarganya sendiri dia mengatakan udah biasa tuh ada yang Kristen, Islam dan sebagainya, which is fine-fine aja. Cuman sayangnya adalah setelah mu'alaf, Maureen ini baru sadar bahwa Islam dan Kristen itu berbeda. Dan disitulah Maureen yang bingung. Bingung karena apa? Bingung karena dia ini jadinya meninggalkan Yesus atau bagaimana. Tapi
dia datang ke Don Ditan dan kemudian dia bertanya. Teman-teman, kalau kita mendengarkan perkataan dari Maureen ini, maka kita tahu bahwa dia ini berasal dari gereja Mormon, teman-teman. Di mana kita tahu bahwa gereja Mormon itu adalah gereja yang jelas-jelas itu mengajarkan bahwa Yesus itu adalah diciptakan oleh Allah Bapa. Gereja yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan sejak semula. Dan Mormon ini tentu saja bukan Trinitarian. Dan disitulah Mormon ini kemudian mengatakan Yesus tidak kekal dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita tahu dari sini, jika definisi... Oke, teman-teman, kita tanggapi dulu ya. Apa yang dikatakan oleh Andri Tunggal, dia bilang bahwa seseorang ini memilih karena pilihannya sendiri untuk menikah, bukan karena tertarik ke Islam. Oke, untuk saat ini kita bisa berpegang kepada apa yang dikatakan Andri Tunggal benar. Tapi selemah-lemahnya iman ataupun selemah-lemahnya mu'alaf benar, teman-teman. Bahwa selemah-lemahnya mu'alaf adalah menikah. Benar. Karena para ulama juga mengatakan, Iskullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yahlu min tardidi. Kalau kamu kemudian memilih Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti orang lain bukan karena dirimu sendiri, imanuhu lam yahlu min tardidi. Imanmu tidak sunyi daripada keraguan-raguan. Engkau akan selalu dalam keraguan-raguan. Artinya bahwa keimanan atas landasan menikah ini punya kemungkinan, andaikan suatu saat ada konflik dan segalanya, akan membawa hal yang paling negatif. Apa? Bercerai dan kembali ke agamanya. Dan selanjutnya, hal yang paling negatifnya, dia akan berkoar-koar. Pasti dia akan dikatakan murtad ya. Pasti dia akan dilabeli murtad kalau seandainya keraguan-raguannya tadi akhirnya dia masuk ke balik ke agamanya semula. Maka itu akan menjadi peluang empuk bagi kekristenan dengan mengatakan, wah ini murtad. Dan kalau seandainya tadi lelakinya tidak berlaku baik, maka dia juga tidak ragu untuk berkoar bahwa Islam ini bukan mengajarkan kebaikan. Nah, jadi yang antum-antum yang mempunyai istri Kristen, mantan Kristen yang mu'alaf jalur menikah, hati-hati, kuatkan imannya. Karena kalau Anda tidak menguatkan imannya, ini akan menjadi dampak besar saat kalau kemudian na'udzubillahnya antum berpisah dengannya. Yaitu pertama, Anda akan distigma sebagai orang Islam yang Islam tidak mengajarkan kebaikan, buktinya suami saya tidak baik. Pasti akan seperti itu. Dan itu sering terjadi. Jadi hati-hati. Karena para ulama saja mengatakan bahwa kalian yang sudah Islam saja, kalau kalian tahu Allah Ta'ala, atas landasan kalian ikut-ikutan doang, lam yahlu min tardidi, iman kalian itu dalam keraguan-raguan. Akan mudah sangat digoyangkan oleh misionaris, digoyangkan oleh orang yang punya visioner memurtadkan Anda, itu mudah. Karena begitu banyak ketidaktahuan Anda terhadap Islam, jadi hati-hati. Yang kedua, perempuan tersebut dari gereja Mormon yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Lah memang apa salah gereja Mormon? Gereja Mormon akan salah, keimanan cewek ini akan salah apabila apa yang dikatakan itu tidak ada dalilnya. Lalu kalau ada dalilnya berarti Andri Tunggal asumsi doang dong. Coba kita lihat, dia asumsi bagaimana sih? Coba diperhatikan Wahyu 3 ayat 14. Dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari siapa? Hah? Permulaan dari siapa ini? Permulaan dari siapa? Jawab lo. Hah? Oi, ini Firman. Bang Firman ini gimana nih? Hah? Bang Firman diciptakan, lalu apa salah? Hah? Makanya dibilang di agama kalian itu standarisasi kebenarannya itu nggak ada. Semuanya sola scriptura, semuanya eksegesis pribadi, semuanya cocokologi, cocok ayat ini jadi Tritunggal, ini jadi Marsion, ini ambil ayat ini jadi Oneness. Kan gitu ya teman-teman. Itulah yang terjadi. Mereka nggak punya standarisasi. Kalau kita punya standarisasi, jangan sembarangan lu ngertiin Al-Quran. Apa standarisasi yang benar? Pertama, sanad. Kamu punya lisan nggak yang selisan dengan Rasulullah? Artinya kamu berguru kepada guru, yang guru itu sampai ke ilmunya sampai kepada Rasulullah. Ada nggak?
Kalau ada boleh kamu diterimakan untuk menjabarkan Al-Quran dengan versi kontemporer sekarang. Kalau nggak ada, kamu wajib merujuk kepada ulama tafsir. Standarisasi kita ilmu, ataupun membahas Al-Quran secara gramatikal bahasanya, secara struktur bahasanya, ataupun ilmu sastranya, ataupun secara mekanisme umum dan khususnya, hingga kemudian melahirkan satu pemahaman daripada Al-Quran dan hadis. Pakai ilmu. Kalau mereka apa? Standarisasinya Roh Kudus. Ketika Tritunggal itu menjadi besar, mereka mengklaim dirinya. Kenapa saya bilang klaim? Ya karena Oneness juga punya dalil. Mereka mengklaim dirinya paling benar dengan membidatkan ajaran lain selain Tritunggal. Misalnya kayak gereja Mormon tadi. Masalahnya yang dikatakan Mormon ada dalil. Lalu mana jalan kebenaran dan hidup? Katanya jalan kebenaran dan hidup. Tapi jalan kebenaran dan hidup gak ada yang pernah benar. Semua saling menyalahkan. Mana yang namanya jalan kebenaran? Karena yang namanya jalan kebenaran itu tidak akan mencerai-beraikan kita, seperti dikatakan oleh Rasulullah dalam An-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Bahwa sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikuti. Wala tattabi'u subula fatafarraqa minkum an sabilih. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang akan mencerai-beraikanmu daripada jalannya. Jelas dalam Al-Quran. Tanda daripada ajaran sesat, saat kau masuk di sana engkau pusing mana yang benar. Kalian yang Kristen nggak ada yang pusing ya ketika kalian Tritunggal. Masalahnya pas aku debat sama Oneness, dia bawa dalil, ada dalilnya. Lalu saat aku mengimani kebenaran Tritunggal, lalu kenapa aku menyalahkan Oneness? Bukankah kebenaran Tritunggal aku terima karena adanya dalil? Lalu ketika Oneness juga ada dalil, kenapa aku menolaknya? Oh, pendeta bilang mereka nggak punya Roh Kudus. Lah apa tanda yang punya Roh Kudus Tritunggal? Sedangkan tanda untuk seseorang punya Roh Kudus itu nggak ada. Sedangkan kalau menurut Paulus, standar orang yang punya Roh Kudus yaitu mengaku Yesus Tuhan. Oneness mengaku Yesus Tuhan. Lalu kenapa ada saling menyalahkan? Lalu di mana jalan kebenaran dan hidup? Sama seperti Mormon tadi yang dikatakan ajaran sesat, bukan Kristen. Ada dalilnya. Dari mana sesat? Firman yang menjadi permulaan daripada ciptaan Allah. Udah jelas kita buka dalilnya. Jadi apalagi kondrek dan tidak meyakini Yesus itu kekal. Lah gimana mau kekal orang dia mati? Kan sesuai keimanan kalian. Yang namanya kekal, mau kayak manapun yang menimpanya, dia tetap hidup. Masalahnya menimpanya mati. 3 hari bangkit tapi ya kan mati, ada matinya. Ketika ada matinya, maka kata mati membatalkan arti kata kekal. Itu secara otak yang logik. Ini kira-kira lu Andre mikir nggak sih? Aduh, kondrek. Ya udahlah, apa kata lu aja Andre ya? Oke, kita lihat dia panas sama Kodondi gimana lagi ya? Kita dengerin. Definisi dari kekristenan itu sendiri adalah mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan definisi dari Yesus sebagai Tuhan itu adalah berarti dia kekal. Berarti dia itu sejak mula sudah. Ya itu kan klaim, Re. Itu kan klaimmu. Karena kamu Tritunggal diajarin kayak gitu, dia kekal. Dia di Mormon, dia diajarin tidak kekal, klaim dia juga. Lalu kebenaran nggak bisa di kebenaranmu karena dia mati. Mati membatalkan arti kata kekal. Kalau kamu ini namanya memaksa dirimu paling benar, memaksa denomu paling benar. Mereka juga bisa dong memaksa denom mereka paling benar. Gimana sih? Ya nggak teman-teman? Ini yang nonton ini kalian paham nggak apa yang aku maksudin? Bahwa standarisasi benarnya aja membingungkan. Dengerin. Tidak ada, dan sejak awal dia telah ada. Dia itu kekal sehakikat dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Maka di luar, kalau ngomong doang mudah, Dre. Korek ini sejak awal telah ada. Sampai kapanpun dia akan ada. Tinggal ngomong doang. Pembuktiannya ada nggak? Pembuktian dia paling awal. Tapi dia mati. Tapi dia dilahirkan. Di mana paling awalnya? Siapa duluan dia dengan Musa? Duluan Musa. Di mana yang paling awalnya? Otak menolak. When dia dilahirkan, menolak konsepsi paling awal. When dia adanya mati, di situ menolak konsepsi dia kekal. Kalau klaim-klaim doang bisa, nggak usah Yesus. Kita klaim aja mesin cuci ini terawal dan terakhir. Bisa. Tapi pembuktiannya ada nggak? Sedangkan jelas bukti nyata, bukti valid, bukti konkret dia dilahirkan dan dimatikan. Oh, sebagai manusia, itu aja yang kalian tahu. Tapi yang kalian tolak adalah isi kepala kalian sendiri. Ya kan teman-teman? luar definisi itulah Mormon berada. Dan disitulah kita berani bilang bahwa Mormon bagi saya tidak tergolong dalam kekristenan. Meskipun dia mengakui Yesus tetapi tidak pada definisi. Ini sama aja, Andre. Ya nggak teman-teman? Sama aja. Coba kita tanya ke Mormon. Kira-kira Tritunggal masuk dalam kekristenan nggak? Enggak, versi mereka. Sama kayak kau hari ini.
Kalau ini bilang yang di gereja Mormon tidak termasuk dalam kekristenan. Mereka juga bilang yang di gereja Tritunggal tidak termasuk kebenaran. Tidak masuk dalam kekristenan. Kami yang nonton ngakak. Kenapa ngakak? Yang benar yang mana? Kenapa saling mentidak kristenkan? Kalau versi Yesus beda lagi. Versi Yesus yang mengaku dirinya Tuhan, Matius 7:22, yang bilang kepada dirinya Tuhan, dan bernubuat di atas namanya, melakukan mujizat di atas namanya, enyahlah engkau kalian pembuat kejahatan. Disuruh usir. Nah, berarti yang mana Kristen? Nggak ada. Kristen kalau diartikan sebagai pengikut Kristus, berarti Kristen itu adalah orang yang tidak diusir oleh Yesus. Saat kalian mengaku Kristen, tapi kalian diusir Yesus untuk menunjukkan kalian mengaku saja mengikuti Yesus, akan tetapi sebenarnya yang kalian ikuti Bapak Paulus. Gitu. Jadi jangan dipungkiri. Kalau kita balik, paham ya teman-teman ya? Kalau kita balik Mormon, kira-kira Mormon terhadap Tritunggal apa? Bagi Mormon kalian bukan Kristen. Kami yang menonton yang berada di tengah-tengah, yang mana yang benar ini? Kagak ada yang benar. Lalu mana dalil akulah jalan kebenaran dan hidup? Ini hidup aja nggak benar, saling bilang ini salah itu salah. Jadi yang benar yang mana? Nggak ada jalan kebenaran dan hidup. Sama. Sehingga teman-teman, disitulah kita merasa tidak heran kan bahwa Maureen itu mudah sekali pindah server. Kenapa? Karena ya Maureen itu memang sejak awal tidak benar-benar Kristen. Sayangnya saya ingin katakan demikian, begitu. Tentu saja saya tidak bermaksud untuk mengatakan Maureen bahwa oh dari awal kamu. Ya udah, lu dah si paling Kristen ya Andre, lu si paling Kristen. Sama juga di gereja Mormon mereka si paling Kristen. Lu mau bantah kayak mana? Otak lu nggak bisa objektif Andre. Gimana sih? Oh itu no. Saya sedang membicarakan bahwa sejak awal Maureen tidak mengenali Yesus yang sesungguhnya. Sejak awal Maureen itu tidak mengenali Yesus yang sebenar-benarnya, begitu. Dan sehingga ya udah, Yesus yang sebenarnya gimana sih, Andre? Dia ngomong dirinya adalah tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya. Manusia bukan? Manusia. Kalau Tuhan pasti bisa apapun. Ketika ditanyai hari kiamat dia nggak tahu. Terus ketika ada pohon ara dilihat nggak berbuah dia kutuk. Bukan dibuat dia jadi berbuah, bukan. Kalau dia Tuhan kan tinggal sulap aja itu pohon ara jadi berbuah. Gitu. Udah jelas manusianya. Terus dia mempersembahkan doa. Ya jelas hamba. Kisah para Rasul 3:13. Allah, Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Bagi Thomas, Yesus adalah Allah. Berarti Yesus punya hamba yang namanya Yesus. Yang meledak siapa? Otak kalian. Serah kalian aja dah. Bukan si Andre ini intinya adalah orang si paling benar. Padahal di mata gereja Mormon dia nggak benar. Di mata Andre gereja Mormon nggak benar. Saat kita persatukan, kita yang nonton, kita nggak tahu mana yang benar. Itulah kenyataan di dalam kekristenan yang harus kalian tahu kalau kalian mau mikir. Itu kalau kalian mau mikir, masalahnya kalian nggak mau mikir dong sekali aja. Dek tangtung, hah? Sekali aja, Dek. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira ini orang ngoceh apa lagi? Diundang Kodandi kabur loh. Bagaimana ceritanya dia bisa kemudian mengatakan saya ini meninggalkan Yesus karena Yesus yang dia kenali bukan Yesus yang sebenarnya. Ya. Ada kakak Elsie yang langsung komentar. Pokoknya setiap denom daripada mereka itu teman-teman, Moanes, Tritunggal, apapun denom yang ada di kekristenan itu saling mengklaim kami paling mengenal Yesus. Kayak dia nih terbukti. Coba bayangin di mata Oneness, dia kenal Yesus nggak? Enggak. Karena dia membelah Yesus jadi 3. Yaitu ada Allah Bapa sama Roh Kudus. Kalau bagi Oneness itu satu, yang ada ruhnya yaitu Allah Bapa itu sendiri. Ribut. Sok klaim benar, tapi standar benernya kagak ada gitu, Roh Kudus. Setuju, Mormon bukan Kristen begitu ya. Nah dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa dari awal memang Maureen tidak kenal Yesus. Dari awal memang Maureen mengira bahwa dia mengenal Yesus tapi dia tidak kenal Yesus. Dan kalau Maureen, sayangnya sekali saudari kita ini. Ya dia nggak nunjukin dalil apapun ya teman-teman. Daripada kita dengerin dia, kita skip ke segmen dia ikut Yesus atau tinggalkan Yesus. Nah di sini dia ingin membahas masalah sebenarnya mualaf itu ikut Yesus atau meninggalkan Yesus. Oke, kita terima tantangannya. Let's go. Kita putarkan. Let's go. Dia mengatakan mualaf itu meninggalkan Yesus atau mengikuti Yesus. Nah, kita mau saksikan sama-sama apa yang jadi perkataan dari Maureen dan penjelasan dari
Donditan. Mari kita dengarkan. Keluarga saya ketika saya memilih mualaf selalu dibilangnya itu tidak boleh meninggalkan Yesus Kristus. Tapi setelah sedikit belajar, apa benar kalau misalkan kita mualaf, kita sebenarnya tidak meninggalkan, tapi tetap dihargai Nabi Isa itu benar adanya atau bagaimana? Apakah betul mualaf itu meninggalkan Yesus? Kita buka di Lukas. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Akikah Yesusnya. Mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Kalau di Islam mempersembahkan sepasang hewan itu disebut apa, Mas? Akikah. Jadi baru tahu dulu, saya aja baru tahu. Oh ternyata Yesus setelah ini lahir dia ada akikahnya ya, ada korban dikuduskan ya kan, kita juga ada pengkudusan tersebut ya. Artinya pengkudusan terhadap Tuhan yaitu kita dengan rasa syukur kita telah dilahirkan, makanya kita ada diakikahkan ya teman-teman ya. Nah, oh Yesus juga ada akikah, wanta ada hadrohnya nggak kira-kira? Tola al-badru alaina, ada hadrohnya ya kan? Nggak tahu masa Yesus ada nggak ya? Nggak tahu. Kalau masa kita kan ada marhaban ya nurul aini, marhaban ya jaddal Husain, apa jaddah Husain ya gitu ya. Kebetulan saya bukan orang hadroh, jadi nggak terlalu tahu gitu. Intinya dimarhabankan lah tuh anak ya. Oke, lanjut. Sunat, Yesusnya akikah, ya kan? Iya. Umat beragama apa yang laki-lakinya disunat dan akikah sepasang hewan? Islam. Ya. Andre tercengang dan terdiam karena umat agama dia nggak melakukan, karena dia nggak dikasih akikah sama Paulus. Yesus sholat sujud. Umat beragama apa yang sholatnya sujud? Islam. Berdoa pagi-pagi benar. Sholat apa, Mas? Subuh. Umat Islam sholat subuh nggak? Subuh. Ya, jadi Donditan ini lagunya sama aja gitu. Jurusnya ya sama, sampai saya juga bosan juga ya. Bosan sekali ya. Tapi ya sudahlah, kita bahas dikit aja lah, karena saya permintaan teman juga dan saya pikir ya bolehlah kita tetap bahas karena ya sudahlah ya. Nah, ketika Maureen ini bingung, saya ingin underline dulu bahwa Maureen yang sangat awam ini membuatnya tidak dapat membedakan kebenaran pilihannya itu di dalam beragama. Kebenaran pilihannya di agama lu aja, Andre Tangtung, di agama dia aja sendiri guys nggak jelas kebenarannya, ya nggak? Kayak saya bilang tadi, Tritunggal benarnya karena apa? Comot ayat konsili, akhirnya duduk rapat pendeta, pilkada, pilih Yesus jadi Tuhan dan Yesus jadi Tritunggal, ya kan? Ya kan? Sekarang kita melihat daripada Pentakosta ataupun Oneness. Emang orang ini ngomongnya di luar kitab? Enggak, mereka pakai kitab juga dan mereka dapat ayatnya gitu. Ayatnya bahwa sebenarnya Yesus itu tidak membelah jadi 3, tapi dalam dirinya ada Bapa itu sendiri. Lalu dia bilang gini teman-teman, keawaman Maureen membuatnya tidak dapat membedakan kebenaran pilihannya dalam beragama. Sama kayak agama lu, Dre, sadar diri. Gua gebuk lu, sini. Gini teman-teman, bentar ya, aku pasin dulu ya. Sabar. Kayaknya udah pas kalau di sini ya. Oke, coba Bang. Pas nggak? Geser speed. Oke Bang, kasih Bang. Kesel banget gua. Bagus Bang. Ajar Bang. Bagus Bang. Kasih Bang. Kesel banget. Masa dia bilang nggak ada? Maureen bingung menentukan kebenaran. Oten semua seluruh bumi bingung menentukan kebenaran. Buktinya kalian debat fundamentalnya soal Tuhan. Kalau Islam misalnya kita bilang pasti nanti dia bawa Ahlussunnah ya teman-teman ya. Ahlussunnah, manhaj salaf, Muhammadiyah, Syiah. Yang kami debatin kan bukan Tuhan. Itu masalah eksternal. Misalnya tentang hukum syar'i, hukum syariat, itu doang. Politik keagamaan dulunya, udah itu doang. Tapi Tuhannya fix. Udah, lanjut aja dah. Tapi bagaimana kalian menentukan kebenaran wahai Islam? Ilmu sanadnya.
Jadi kami melihat Syiah pun kalau dia membawa dalil yang gurunya itu bersanad sampai Rasulullah, benar Syiahnya, gak salah. Kami pun yang Sunni, tergantung dalil yang kamu bawa, penjelasan daripada dalilmu sampai nggak sanadnya kepada lisan Rasulullah. Kalau nggak sampai kepada lisan Rasulullah ya ditolak. Kaminya yang ditolak, Syiahnya yang benar. Tapi nyatanya yang udah terjadi ya mereka kayak gitu, mendengarkan imamah mereka. Asal apapun yang diputuskan oleh imamah mereka, ya udah mereka percaya. Tanpa mereka meng-cross check sendiri sistem sanadnya, sistem penjabarannya, sistem tafsirnya yang sampai kepada lisan Rasulullah. Karena ingat Al-Quran dipercayakan hanya kepada Rasulullah. Kalau enggak Rasulullah, kalau enggak Allah enggak repot-repot. Kalau Al-Quran ini boleh diterjemahkan siapa aja, boleh ditafsirkan sembarangan, Allah tinggal taruh aja Al-Quran misalnya di mana akhirnya ditemukan oleh seseorang, enggak apa-apa. Itu artinya indikasi bahwa kalian boleh mentafsirkan Al-Quran seenak-enak udel kalian. Tapi enggak, Allah percayakan kepada satu orang. Muhammad kasih tahu kepada mereka penjelasan Al-Quran bagaimana. Untuk menunjukkan apa? Segala penjelasan Al-Quran akan ditolak kalau di luar apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Gitu sistem pikirnya. Gimana sih? Lanjut. Kalau misalnya teman-teman memahami bagaimana apa yang kita baca di dalam perjanjian lama ya, misalnya di dalam kitab Hakim-Hakim, dikatakan bahwa umat Israel itu adalah umat yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kirinya. Maksudnya apa tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri? Mereka itu beragama menurut hematnya mereka sendiri. Mereka beragama menurut pikirannya mereka sendiri. Jadi beragama dengan cara pikiran mereka, dengan apa yang mereka pikirkan, itu pada akhirnya itu membuat mereka tuh tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Jadi dalam hal ini, istilah ini saya pakai untuk kemudian menggambarkan bagaimana begitu banyak orang hari ini berpikir bahwa dia beragama, tapi sayangnya dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Dan sayangnya dia kemakan dengan apa yang menjadi narasi dari Donditan ketika Dondi itu menyebutkan Yesus itu sunat, Yesus itu sholat, Yesus itu puasa, gak makan babi, ya. Lalu dia bilang Islam juga kan gitu ya. Nah teman-teman, itu adalah poin-poin dari apa yang kemudian dikatakan oleh Donditan. Tapi saya sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan kepada Anda dan membahas sedikit lebih dalam tentang apa yang disebut sebagai cherry picking fallacy. Jadi, cherry picking ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana orang itu ada yang metik buah cherry, tetapi dia metiknya itu tidak metik seutuhnya atau semuanya. Tidak semuanya dipetik oleh dia, tetapi sebagian saja yang dia petik dan tujuannya adalah cuman memilih yang bagus-bagus saja. Jadi ibarat seperti ada orang yang petik cherry ya, atau petik apa, petik tomat kayak, atau petik buah mangga kayak ya. Dipetik yang bagus-bagus saja, yang jelek-jelek dibiarin. Ya, atau dipetik apa yang dia mau, yang lain itu, yang tidak seperti yang dia mau, tidak diambil sama dia. Jadi dari sini teman-teman yang kira-kira sudah bisa nyambung ya, oh maksudnya fallacy ini adalah Donditan itu mengambil data-data yang memang mendukung apa yang dia mau, tetapi tidak mengambil keseluruhan data yang dianggapnya pada akhirnya tidak mendukung apa yang dia sedang mau gitu ya. Avoid, menghindari ya, hanya berfokus pada data yang mensupport hipotesisnya dan menolak data-data yang berkontradiksi dengan apa yang diinginkan begitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada tulisan there are three kinds of lies. Lies, damn lie. Berarti kesimpulannya teman-teman, dia ingin ngasih tahu kepada kita bahwa Kodondi ini comot-comot ayat. Banyak kali istilah-istilah tai kucingnya ini di sini ya. Cherry picking lah, cherry picking tuh ya benar. Logical fallacy-nya itu ibaratnya saat kamu punya keseluruhan data tapi kamu hanya ambil sebagian data untuk pendukung apa yang kamu mau kan gitu. Masalahnya, kenapa Kodondi dan kami Islam melakukan itu? Al-Quran telah memperingatkan. Kitab mereka itu telah terjadi mughayarat, dicampuri hak dan yang batil. Wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahuinya. Artinya, perubahan sejarah, perubahan tulisan udah terjadi di mereka. Itu yang dikasih tahu di Al-Quran. Artinya, mereka menselubungkan yang asli ataupun memanipulasi yang asli dengan menambahkan segala sesuatu yang palsu. Jadi kami hanya menerka bahwa yang asli-asli ini patut untuk kemudian dimunculkan karena ini berkesesuaian dengan kitab klarifikasi. Maksudnya kitab klarifikasi gimana? Al-Quran itu adalah kitab klarifikasi daripada para rasul yang kemudian telah difitnah di dalam kitab
sebelumnya. Jadi Allah mengatakan bahwa akulah pencipta langit dan bumi yang paling tahu masa dahulu. Apa kata Allah? Afata'lamuna amillah di dalam Al-Baqarah 140. Yang paling tahu kejadian sebenarnya apa yang terjadi di belakang itu aku, karena aku yang menciptakan langit dan bumi, aku menciptakan Yesus, aku yang menciptakan segala Tuhan-Tuhan yang ada di bumi karena aku nggak ada di bumi. Kata Tuhan kan gini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma, aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Tuhan dua ada di dalamnya. Kata Tuhan, kata Allah, aku yang paling tahu apa kejadian sebenarnya di muka bumi. Makanya turunlah Nabi Muhammad mengklarifikasi rasul-rasul yang telah difitnah, sehingga memantapkan ajaran yaitu inna dina indallahil Islam. Dah, sekarang dia bilang cherry picking. Secara tidak langsung dia mau bilang Kodonditan ini comot-comot ayat, kan itu ya. Maka kalau setiap yang comot-comot ayat dinamakan cherry picking, maka kita bisa simpulkan bahwa setiap Kristen yang ada di muka bumi ini semuanya cherry picking, ngambil dan comot ayat dan memantapkan pemahaman sendiri-sendiri hingga menghadirkan ajaran yang di luar ajaran Yesus. Maksudnya bagaimana Bang Daman? Coba diperhatikan di sini. Oke, kita lihat. Ketika Tritunggalnya Andri Tunggal bawa ayat ini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saat kemudian diteliti oleh Oneness melihat bagian ayat ini ternyata bukan ayat yang benar. Tidak terdapat di dalam apapun sejarah-sejarah kuno, terjemahan-terjemahan kuno, naskah-naskah paling baik dari Vulgata, nggak ada ayat ini. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir. Nah ini kan yang dijadikan dalil Tritunggal kan? Di pinggir-pinggir naskah, halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli nih. Saat hal itu, mereka nggak bisa menerima dong bahwa Tritunggal itu ternyata comot-comot ayat dan terjadinya pemalsuan karena menyematkan segala sesuatu yang tidak asli dalam dalam kitabnya. Lalu kita lihat mereka meneliti, Thomas memanggil Yesus apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti Yesus Tuhan juga dan Allah juga. Lalu Korintus bilang apa? Paulus membedakan, bagi kita hanya satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Jadi Thomas apa imannya? Kira-kira teman-teman, apa iman daripada Thomas? Thomas bilang Yesus Tuhan dan juga Allah. Paulus bilang Allah itu Bapa dan Tuhan itu Yesus. Dia bedain. Berarti iman Thomas Oneness kan gitu. Bukankah ini cherry picking yang terjadi di antara Tritunggal dan Oneness? Lalu dia bilang bahwa Kodondi ini dalam membuktikan Yesus dia cherry picking. Lah kok kalian boleh, kami nggak boleh? Kenapa kalian boleh comot jadi Tritunggal, comot jadi Oneness, comot jadi Marcion, comot jadi Unitarian, comot jadi Saksi Jehovah? Kenapa kalian boleh? Kenapa kalian boleh? Kenapa? Gebuk. Kalian boleh, kami enggak. Nggak adil ya teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi. Bahwa itulah keimanan yang tak berdasar daripada Andri Tunggal. Kita melihat daripada ciri Yesus. Sekarang andaikan kita mensampingkan apa yang diberitahukan oleh Paulus, kita akan mendapati setiap kelemahan Yesus. Di mana Yesus lebih mengkultuskan dirinya sebagai manusia biasa daripada mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan. Buktinya, beberapa bukti yang terjadi terhadap Yesus, misalnya dia pernah ketiduran. Ya, ketiduran ya itu sifat manusiawi. Terus dia makan ikan goreng, kelaparan, sifat manusiawi. Dilahirkan, manusiawi banget. Dimatikan, ya pasti manusiawi banget. Oke? Lalu bagaimanapun mereka akan membuktikan Yesus Tuhan, yang tampak di pikiran kita secara logik, dia adalah manusia biasa. Lalu sekarang kita melihat, bagaimana dia bang manusia biasa, sedangkan dia bisa menghidupkan orang mati. Yaitu mujizat dari Tuhannya. Sekarang gini, ketika Musa punya mujizat yang tak bisa dilakukan Yesus. Misalnya, dia bisa membelah lautan. Yesus bisa nggak? Enggak. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Musa bisa nggak? Enggak. Untuk menunjukkan apa? Kenapa Yesus bisa disembahkan dengan mujizatnya? Musa enggak. Seharusnya kekuatan Tuhan dong, bagian belah lautan. Wah, keren itu kekuatannya, luar biasa. Tapi itulah fungsinya daripada Islam datang. Menceritakan bahwa mujizat itu datangnya dengan izin Tuhan sebagai bukti daripada kenabian dan kerasulan. Ketika mereka menuntut bukti misalnya. Ya tapi itu yang nggak akan dipahami oleh Andre Tangtung. Berarti siapa cherry picking sebenarnya ini? Siapa?
Ya ini orang nih. Nih teman-teman. Nah, ini sang cherry picking sebenarnya nih. Nah, ketika dia mengkultuskan apa yang dia mau. Jadi kan, nah, dia mengkultuskan apa yang dia mau, Tritunggal paling benar kan itu. Jadi ujung-ujungnya kita kasih hadiah dulu ya. Silakan Bang. Kasih hadiah yang terbaik Bang. Ya Bang. Bagus Bang. Bagus. Yang mantap Bang. Biar sadar deh Bang. Kasih Bang. Mantap Bang. Biar sadar deh Bang. Kok nggak sadar deh Bang. Oke, kalau kata Om Deddy, nah gini mah. Beriman tapi tidak meneliti. Teliti dulu Andri Tangtung. Jangan asal lu comot jadi Tritunggal. Teliti dulu ini Tritunggal dari mana kan gitu ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar lah. Teman-teman nih kebiasaan nih. Subscribe tapi lupa tekan tombol lonceng. Tekan tombol lonceng dong. Biar setiap video Bang Daman itu selalu kalian bisa saksikan dan ambil ilmunya. Jazakallah, jika bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa di kolom deskripsi ada link Saweria yang mau support channel ini, Indomisasi, ataupun di rekening yang ada di bawah ini. Jazakallah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.